Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min syarri sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita senantiasa untuk memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita yang luar biasa sehingga kita bisa bertemu walaupun dalam dunia yang berbeda, yaitu dunia maya. Anak-anakku semua peserta Matsama tahun pelajaran 2020-2021 yang berbahagia. Di tengah pandemi COVID-19 ini, kita tetap bersyukur bahwasanya kita masih diberi kesehatan untuk kita bisa meningkatkan imun tubuh kita dengan cara olahraga, makan yang cukup dan sehat, kemudian tetap menjaga protokol kesehatan COVID-19, yaitu senantiasa cuci tangan, menggunakan masker, kemudian jaga jarak, dan lain sebagainya. Kemudian sholawat serta salam senantiasa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam suri teladan yang baik, yang mana kita harus melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tentunya akan membawa kita minadz zulumati ilan nur, dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang ini. Anak-anakku semua peserta Matsama yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi, yaitu kegiatan dan organisasi kesiswaan. Apa itu kegiatan? Kegiatan adalah suatu aktivitas yang dilakukan sehari-hari di dalam sekolah. Kemudian organisasi kesiswaan adalah struktur yang ada di bawah naungan madrasah yang dilaksanakan oleh siswa dan siswi MAN 1 Banyumas sesuai dengan planning, organizing, actuasing, dan controlling. Anak-anakku semuanya, bahwasanya di dalam kegiatan kesiswaan itu tidak lepas apa yang namanya ekstrakurikuler. Apa itu ekstrakurikuler? Adalah kegiatan tambahan yang dilakukan di luar jam pelajaran, yang dilakukan baik di sekolah atau di luar sekolah, dengan tujuan untuk mendapatkan tambahan pengetahuan, keterampilan, dan wawasan, serta membantu karakter peserta didik sesuai dengan minat dan bakat masing-masing. Kemudian tujuan dari diadakannya ekstrakurikuler adalah untuk mengembangkan kemampuan potensi dan rasa tanggung jawab, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memperluas pengalaman sosial dalam kesiapan karir peserta didik melalui pengembangan kapasitas. Ada 4 kegiatan ekstrakurikuler pada satuan pendidikan, yaitu yang pertama adalah fungsi pengembangan, bahwa kegiatan ekstrakurikuler berfungsi untuk mendukung perkembangan personel peserta didik melalui perluasan minat, pengembangan potensi, yaitu potensi yang ada pada peserta didik dikembangkan sesuai dengan bakat kemampuannya, dan pemberian kesempatan untuk membentuk karakter dan pelatihan kepemimpinan. Sebab kalau kita amati, banyak sekali kemampuan peserta didik yang tidak diperoleh di dalam pelajaran sekolah, tapi diperoleh di dalam organisasi.
sehingga membentuk karakter-karakter kepemimpinan, karakter belajar memimpin, karakter belajar bekerja, karakter belajar disiplin, dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah fungsi sosial, bahwasanya kegiatan ekstrakurikuler berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan rasa tanggung jawab, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memperluas pengalaman sosial. Sebab yang nama peserta didik itu bukan hanya datang ke sekolahan kemudian pulang ke rumah saja, tetapi datang ke sekolahan, jam pelajaran selesai, mengikuti kegiatan aktivitas di luar pelajaran, yaitu ekstrakurikuler, untuk mengembangkan nilai-nilai sosial, di mana di situ akan berinteraksi dengan teman-teman yang lainnya, dengan latar belakang yang berbeda, dengan sumber daya yang berbeda, kemudian saling berbagi, saling memberi pengalaman, saling menerima pengalaman, dan sebagainya, sehingga akan melahirkan karakter-karakter yang saling menghargai. Kemudian bisa menginternalisasikan nilai-nilai moral dan nilai-nilai sosial yang ada di dalamnya. Kemudian fungsi ekstrakurikuler berikutnya adalah rekreatif, bahwasanya kegiatan ekstrakurikuler dilakukan dalam suasana yang rileks, menggembirakan dan menyenangkan. Biasanya ekstrakurikuler yang diminati adalah ekstrakurikuler yang tidak mikir atau tidak terlalu mengeluarkan energi otak, tetapi lebih ke hal-hal yang menggembirakan dan menyenangkan, sehingga menjadikan kehidupan atmosfer sekolah lebih menantang dan lebih menarik bagi peserta didik di luar kegiatan pendidikan di dalam kelas. Kemudian yang keempat yaitu fungsi persiapan karir, bahwa kegiatan ekstrakurikuler berfungsi untuk mengembangkan kesiapan karir peserta didik melalui pengembangan kapasitas. Jadi biasanya anak itu di dalam suatu sekolah itu ada beberapa bakat minat, beberapa ekstrakurikuler. Dari apa yang ada, maka anak itu memilih kira-kira mana yang tepat. Nah, itu biasanya akan mendukung karir anak tersebut untuk kedepannya. Oleh karena itu diharapkan nantinya ketika peserta didik sudah mulai 3 tahun belajar di MAN 1 Banyumas nantinya, bisa memanfaatkan fasilitas apa yang dimiliki oleh madrasah, baik itu ekstrakurikuler yang ada maupun sarana dan prasarana yang kami miliki. Kemudian ekstrakurikuler juga memiliki tujuan mengembangkan potensi siswa secara optimal dan terpadu yang meliputi bakat minat dan kreativitas. Kemudian memantapkan kepribadian siswa untuk mewujudkan ketahanan sekolah sebagai lingkungan pendidikan sehingga terhindar dari usaha, dari pengaruh negatif dan bertentangan dengan tujuan pendidikan. Sebab banyak sekali anak yang kurang aktivitas positif, sehingga yang terjadi adalah apa? Muncul aktivitas negatif. Sekarang kalau misalkan anak pulang ke sekolah, pulang dari aktivitas belajar mengajar di sekolah, kemudian pulang ke rumah, lingkungannya kurang baik, maka akan menghasilkan produk yang tidak baik. Tapi kalau pulang sekolah, memanfaatkan ekstrakurikuler yang ada di sekolahan, kemudian ketika sudah capek pulang ke rumah, belajar, istirahat, insya Allah pikiran kita itu terhindar dari hal-hal yang negatif, dan bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang ada itu sesuai dengan relnya sebagai belajar. Kemudian bisa mengaktualisasikan potensi siswa dalam pencapaian potensi unggulan bakat dan minat. Yang namanya Allah itu menciptakan manusia itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, yang semuanya itu sesuai dengan porsinya, tidak mesti sama. Oleh karena itu, silakan nanti peserta didik ketika mulai belajar, kalian mulai mendalami, mulai memahami kemampuan apa yang dimiliki oleh kalian semuanya, kemudian kira-kira tepatnya nanti masuk di organisasi atau kegiatan apa.
Kemudian salah satu tujuan ekstrakurikuler yaitu menyiapkan siswa agar menjadi warga masyarakat yang berakhlak mulia, demokratis, menghormati hak-hak asasi manusia dalam rangka mewujudkan masyarakat yang mandiri atau civil society. Oleh karena itu, anak-anakku semua peserta Matsama 2020-2021 ini, walaupun kita sedang mengalami pandemi COVID-19, maka pembelajarannya juga sudah mulai berubah. Mungkin nanti kami dari pihak madrasah juga mulai mengembangkan teknologi-teknologi yang kami miliki untuk memvisualisasikan pembelajaran secara daring atau dalam jaringan. Mudah-mudahan nanti cepat berlalu pandemi, kemudian kita bisa melaksanakan pembelajaran secara luring atau luar jaringan. Anak-anakku semua, peserta Matsama yang saya cintai dan saya sayangi, untuk berikutnya jenis-jenis ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler terdapat dua jenis, yaitu ekstrakurikuler wajib dan ekstrakurikuler pilihan. Ekstrakurikuler wajib merupakan program ekstrakurikuler yang harus diikuti oleh seluruh peserta didik, terkecuali bagi peserta didik dengan kondisi tertentu yang tidak memungkinkan untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler tersebut. Kemudian yang kedua, ekstrakurikuler pilihan merupakan program pilihan ekstrakurikuler yang dapat diikuti oleh peserta didik sesuai dengan bakat minat masing-masing. Di mana di Man 1 Banyumas memiliki kurang lebih 12 ekstrakurikuler. Silakan nanti peserta Matsama bisa kira-kira mempelajari mana yang sesuai dengan bakat minat kalian. Ada beberapa pendapat mengenai ekstrakurikuler. Kalau kami mengambil menurut pendapat Suryo Broto, ekstrakurikuler itu terbagi menjadi dua, yaitu ekstrakurikuler rutin dan ekstrakurikuler periodik. Ekstrakurikuler rutin yaitu bentuk kegiatan ekstrakurikuler yang dilaksanakan secara terus-menerus, seperti latihan bola voli, latihan sepak bola, silat, dan lain sebagainya. Kemudian ekstrakurikuler periodik yaitu bentuk kegiatan yang dilaksanakan pada waktu tertentu saja, seperti lintas alam, camping, pertandingan olahraga, dan seterusnya. Anak-anakku semua masih semangat ya. Pokoknya semangat terus, walaupun kita pembelajarannya tidak secara langsung, tapi mudah-mudahan bisa mewakili kalian untuk mengenal apa-apa yang kita miliki nantinya di madrasah kita Man 1 Banyumas. Di Man 1 Banyumas kami perkenalkan beberapa organisasi. Yang jelas induk dari organisasi yang ada di dalam madrasah adalah OSIM atau organisasi siswa madrasah, di mana siswa yang satu dengan yang lainnya menyatu, atau bisa dikatakan OSIM adalah organisasi kecil antar siswa yang satu dengan yang lainnya yang terdapat keterkaitan sebagai anggota. Tidak saja karena kesamaan berada pada lingkungan yang sama, tetapi juga kesamaan nasib, kepentingan, dan cita-cita. Kemudian di bawah organisasi OSIM atau organisasi siswa madrasah, diantaranya adalah PMR atau Palang Merah Remaja, di mana di sini menuntut anggotanya untuk belajar dari segi medis, penanganan terhadap siswa atau orang lain yang berkaitan dengan kesehatan, dan aktivitasnya salah satunya seperti di video berikut. Untuk ekstrakurikuler yang kedua
yang dimiliki atau yang ada di Man 1 Banyumas adalah FUKI atau Forum Ukhuwah Kajian Islam, di mana di dalam Forum Ukhuwah Kajian Islam ini adalah berisi tentang kajian-kajian Islam, kemudian kegiatan-kegiatan seni Islam dan lain-lainnya, seperti hadroh dan lainnya kami tampilkan di video berikut. Kemudian berikutnya adalah KIR atau karya ilmiah remaja. Alhamdulillah KIR kita dengan siswa-siswa yang berkompeten di dalamnya, mereka mampu menganalisa, kemudian menemukan berbagai macam temuan-temuan untuk dijadikan penelitian seperti di dalam video berikut ini. Berikutnya adalah pasukan pengibar bendera. Di Man 1 Banyumas ada Paskib, di mana di situ kita dididik untuk latihan tata cara baris berbaris, kemudian jadi peserta, jadi pemimpin di dalam upacara, di mana nantinya kita mungkin ada di antara kalian yang ingin menjadi aparatur sipil negara, baik TNI, Polri, atau ASN, maka akan belajar kegiatan-kegiatan tersebut. Nah, salah satu produk daripada kegiatan tersebut adalah kegiatan rutin upacara. Kemudian ekstrakurikuler kekinian, sekarang zamannya teknologi, di dalam Al-Quran itu ada tiknun atau teknologi. Kita memiliki ekstrakurikulernya yaitu ICT atau ekstra komputer. Di situ nanti kalian diajari bagaimana mendesain di dalam grafis maupun non grafis atau jaringan dan lain. Berikutnya adalah ekstrakurikuler band. Zaman sekarang itu kalau nggak ngeband nggak gaul. Jadi walaupun kita madrasah Islami, tapi kita juga tidak mengabaikan hal-hal yang demikian. Karena realitanya apa? Banyak dari siswa dan siswi Man 1 Banyumas yang memiliki kemampuan seni musik yang baik dan luar biasa. Kemudian yang berikutnya adalah bela diri merpati putih. Untuk membangun kesehatan jasmani, rohani, dan mental, itu ada nanti bakat minat siswa yang mau diarahkan pada jenis kegiatan tersebut, ada. Nanti kebetulan pembina dan yang ngelatih saya sendiri, seperti pada video berikut ini. É cor a noite toda e ela fica apaixonada. É cor a noite toda e ela fica apaixonada. Desce caixota safada. Desce caixota safada. Desce caixota safada.
Kemudian ekstrakurikuler berikutnya adalah mading atau jurnalistik. Di sini pembinanya yaitu dari kalangan profesional, yaitu Bapak Sudjarwo Eko Wibowo SPD. Beliau ahli di dalam desain video, baik visual maupun audio visual, seperti di dalam pembuatan video-video pendek yang nanti kalian bisa lihat di YouTube-nya. Jangan lupa subscribe Babeh Eko. Berikutnya adalah paduan suara. Futsal, voli, dan basket. Nah, itu adalah ekstra-ekstra yang ada di MAN 1 Banyumas. Mudah-mudahan dari kegiatan tersebut, dalam kegiatan pasti ada yang namanya pengumpulan, kemudian ada perencanaan. Disitulah munculnya namanya kegiatan yang terorganisir. Jadi ketika siswi MAN 1 Banyumas masuk di dalam kegiatan ekstrakurikuler, dengan otomatis akan belajar berorganisasi. Oleh karena itu, manfaatkan apa-apa yang ada di madrasah ini, sehingga kita selama proses pendidikan itu tidak ada yang disia-siakan. Lulus dari MAN 1 benar-benar memberdayakan apa-apa yang ada di MAN 1 Banyumas. Anak-anakku semua peserta Matsama yang saya sayangi dan saya banggakan, dengan apa-apa yang saya sampaikan tersebut, kemudian pemaparan tentang ekstrakurikuler dan kegiatan yang ada di MAN 1 Banyumas, apabila kita bisa memanfaatkan dengan baik semaksimal mungkin, insya Allah kita akan memiliki skill yang baik, kemudian nanti memiliki produk yang baik, sehingga nantinya akan berguna buat kalian, baik diri sendiri, keluarga, masyarakat, maupun bangsa. Demikian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kita dapat bertemu lagi dalam kondisi tatap muka langsung. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa qadur jali saifu burun wala burun bitahra bilisan. Apabila pedang melukai tubuh, masih ada harapan untuk sembuh. Akan tetapi apabila lidah melukai hati, kemanakah hendak dicari obatnya? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.